Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul nazim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Shadaqallahul nazim. Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita pada sesi yang kedua. Pada sesi ini akan diperdengarkan uraian secara gramatikal, yaitu surat Al-Kahfi ayat 100 yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Hanafi, dan tentunya langsung diawasi oleh Ustadz Rizal, dan juga nanti secara konten akan diuraikan secara luas, mungkin secara gamblang. Untuk itu kepada Bapak Ibu peserta, simak dengan baik. Silakan dibuka ayat suci Al-Qur'annya, surat Al-Kahfi ayat 100. Dan jika nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan atau perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, mari kita diskusikan pada pagi hari ini. Untuk itu sebelumnya saya sapa terlebih dahulu Ustadz Rizal. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya di Zoom Al-Sani. Ya, kemudian Prof. Hanafi. Assalamualaikum Prof. Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap dampingi Ustadz ya, Prof? Udah. Ya, alhamdulillah. Ya, tidak perlu berpanjang kalam tentunya Bapak Ibu. Mari kita dengarkan. Kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Rizal. Silakan Ustadz. Syukran Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna innallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bayyam bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah, bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga dapat kita hadir kembali di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Kita diberikan oleh Allah nikmat Islam, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah, agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Seperti yang kami bacakan tadi. Alhamdulillah, berapa juta, berapa miliar jumlah penduduk di muka bumi ini, atau berapa miliar orang yang sempat hadir ke muka bumi, kita satu diantaranya beragama Islam. Alhamdulillah, itu nikmat yang paling besar, hadiah dan karunia dari Allah kepada kita saat kita membukakan mata pertama di muka bumi ini. Alhamdulillah, bersyukur kita. Kita nggak bayangkan, ada saja kita ada di tempat lain, di agama lain, agama yang tidak diridai oleh Allah, kita nggak tahu apa jadinya kita nanti. Bersyukur kita, alhamdulillah. Kita juga bersyukur Allah berikan nikmat iman. Sehingga dengan iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah diajak berbuat baik. Mudah kita melakukan amal-amal soleh. Salah satunya adalah membahas Al-Quran. Tidak semua orang mau diajak membahas Al-Quran. Saya mungkin ribuan orang saya ajak Al-Quran, membahas Al-Quran. Bukannya mau, malah berpikir negatif, malah berpikir yang enggak, malah bersangka pada kita, malah menganggap kita orang-orang yang enggak kerja. Bapak Ibu begitu diajak mau, alhamdulillah. Tidak semua orang mau diajak membaca Al-Quran.
Dan kita juga bersyukur Allah berikan nikmat sehat badan sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal, dengan santai. Banyak orang yang ingin beramal tapi karena sakit tergeletak di tempat tidur, akhirnya hanya bisa meratapi nasib ini. Alhamdulillah kita sehat badan. Kemudian kita diberikan nikmat panjang umur. Nah, nikmat panjang umur ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal dalam hadapnya nanti. Pada satu saat nanti kita pulang kembali kepada Allah, pulang ke pangkuannya, apa bekal kita? Kita memperbanyak bekal dengan menggali Al-Quran. Mudah-mudahan ini tabungan kita semuanya. Dan kita nanti berharap satu saat nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran. Ya hambaku yang pandai mensyukuri nikmat. Ya Abdan Syakuran. Kita ingin dipanggil oleh Allah, ya Abdan Syakuran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang panutan kita, uswatun hasanah kita, role model kita. Kita tiru tindak tanduk beliau. Beliau sudah memperagakan bagaimana Al-Quran. Satu saat sahabat bertanya, ya Aisyah, ya Mukminin, bagaimana Al-Quran Rasulullah? Kalau kamu ingin tahu Rasulullah, lihat, baca aja Al-Quran. Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Beliau sudah menampakkan bagaimana sebagai seorang sahabat, bagaimana sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana sebagai seorang pencari nafkah, bagaimana sebagai seorang guru, bagaimana sebagai seorang pemimpin perang, bagaimana sebagai seorang pemimpin. Beliau sudah memperagakan semuanya. Tinggal kita mengikuti beliau. Dan kita berharap kelak nanti dia berusaha, beliau mengakui kita sebagai umatku, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Apa modal kita? Sekali lagi modal kita adalah mencintai Al-Quran. Siapa yang mencintai Allah dan Rasul, pasti dia akan mencintai Al-Quran. Tapi kalau tidak ada sedikit pun di hatinya untuk tertarik dengan Al-Quran, dipertanyakan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Dipertanyakan. Jangan hanya sekedar PHP. Hanya harapan palsu dia. Kalau kita sudah mencintai Allah dan Rasul, automatically kita pasti mencintai Al-Quran. Enak berbaur dengan Al-Quran. Enak membaca Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini sudah siap Prof. Hanafi ini untuk membahas surat Al-Kahfi ayat 100. Ayat tentang Prof. Hanafi sudah siap Prof? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Tadi malam gimana? Enak tidurnya Prof? Enak ya Prof? Antara enak dan tidak enak. Enak. Oke Prof, waktu dan tempat kami persilakan Prof untuk seluas-luasnya membahas ayat Al-Kahfi 100. Silakan Prof. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon koreksi ini. Pak Ustadz jangan disebut-sebut lagi lah yang di depan nama saya itu karena kami seperguruan semua gitu. Kalau itu cukup tinggal di kampus saja gitu. Ya. Pak Nafi bisa naik dikit itu. Bisa naik. Nah, ya. Ya. Tuh, terima kasih. Prof, saya juga orang akademik, jadi saya tetap menghargai orang. Harus tetap. Bagaimanapun itu fakta dan realistis. Ya. Dan itu ya. Dan tidak mudah, Ustaz. Ya, jadi ya, tenang aja. Biarlah Silakan. itu untuk di kampus saja Ustadz. Ini kampus juga, ini kampus. Kampus Al-Hasani. Tinggal definisi kampus saja. Biarlah Ibu Bapak seperguruan gitu kan. Marilah pada pagi hari ini akan saya coba untuk mengupas surat Al-Kahfi ayat 100. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Rizal dan para guru semuanya ya yang telah membantu mengajar kami sehingga insya Allah kita bisa memahami Al-Quran Karim secara baik dan benar. Baiklah, saya bacakan dulu surat Al-Kahfi ayat 100 ini. Ini memang ayatnya tidak terlalu panjang ini. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina ardan. Saya coba memilah-milah, bukan menggal-menggal Ustaz ya. Kalau menggal-menggal itu kayak motong ayam gitu ya. Jadi saya coba pilah-pilahnya. Ini ada wa, ini huruf,
artinya dan. Arabna ini merupakan KKL dengan cirinya ada na di belakang. Pola pelaku nahnu, akar kata arada, dan pola fa'ala. Artinya kami telah tampilkan atau telah perlihatkan Mahmud Yunus 261. Jahannam, ini kata benda khusus ini merupakan nama neraka. Dalam Mahmud Yunus, ini kata benda ya. Dalam Mahmud Yunus 93 yang artinya neraka jahanam nama. Yauma izin, ini adalah saya artikan ini kata benda majmu yang berasal dari kata yawama dan izin. Yang artinya pada hari ketika itu. Li huruf bermakna bagi kafirina, orang-orang kafir ini Mahmud Yunus sebagai 378. Ini saya terjemahkan kata benda pelaku aktif. Ya. Dan ardan. Ardan ini juga adalah kata benda dicirikan dengan adanya tanwin di belakang. Akar katanya arada dan artinya Kamus Muhammad Yunus 261 yaitu memperlihatkan dengan sejelas-jelasnya. Kalau istilah Ustadz itu dengan terang benderangnya gitu. Jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Secara keseluruhan saya coba merangkai kata-kata tadi. Dan kami perlihatkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang benderangnya. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Sedikit saya tambahkan juga ini Ustadz. Silakan, Prof. Nah, jangan dipakai Prof lagi. Oke, silakan Pak Nafi. Ya. Memang ayat ini pendek, tapi ini berkaitan dengan ayat 102 dan 99 sebelumnya yang menceritakan bagaimana kondisi orang sebelumnya itu. Ya. Jadi bukan ujuk-ujuk kata Bu Ella gitu, muncul aja surat begini gitu kan. Dan ini adalah merupakan rangkaian dari penutup surat Al-Kahfi, yang surat mana yang sudah menceritakan tentang Nabi Khidir, Nabi Zulkarnain dengan makna-makna yang bisa kita ambil dari sana. Ya, ada hal yang baik, ada yang dilarang. Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Biarkanlah lidah saya itu ngomong tentang Prof itu tetap Prof. Jangan dibatasi lidah saya itu maka Prof. Itu ya, kalau tadi Prof memohon jangan disebutkan, saya juga bermohon jangan dilarang saya menyebut Prof. Karena itu apa ya, orang mendapatkan itu bukan sembarang orang, itu sebuah aset yang aset yang mahal. Jadi biarkan Prof ya. Boleh yang lain dilarang boleh, tapi saya mohon izin juga ya. Itu ya Pak Joko ya. Pengecualian Pak Ini terserah Ustaz lah, ini Rufida ini. Penting bukan provokator. Bukan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, syukron, mumtaz sekali Prof ya. Ternyata Prof juga menyimpan, diam-diam menyimpan juga nih kayaknya. Luar biasa, mantap sekali urainya. Rasanya saya nggak perlu lagi membahas gramatikalnya karena sudah sempurna dibahas oleh Prof tadi. Saya hanya mungkin lari ke konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Awaratna, dan kami telah memperlihatkan Jahannam. Jahannam itu 5 huruf berapa? Satu-satunya kata dalam Al-Quran itu yang 5 huruf itu panjang. Artinya apa? Kalau kita baca nama Jahannam itu perlu perhatian khusus. Namanya angker. Jadi kayak nama angker di dunia lah ya. Kami telah memberikan neraka jahanam pada hari itu, yauma izin. Pada hari itu kami perlihatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana neraka itu?
Kita nggak usah bicara neraka. Nah, itu neraka itu seberat-beratnya ujian kita di dunia, itu hanya satu tetes. Mungkin Bapak lihat kobaran api, percikan api itu yang ada melenting percikan itu ke dunia ini, itulah dunia ini yang kita anggap berat sekarang, itulah tuh. Bagaimana dunia ini? Coba kita lihat beberapa beberapa simulasi aja. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat nggak orang pada saat diketuk palu di pengadilan, ibu diputuskan hukuman 3 tahun penjara, histeris kan? Itu baru diputuskan, belum diperlihatkan penjaranya, histeris. Kenapa? Kebayang bagaimana hukuman di penjara, baru penjara dunia. Atau dibayangkan kerangkeng besi oleh polisi kita, nih lihat kerangkeng besi, stres kan? Kenapa? Kebayang kita di dalamnya. Atau diperlihatkan kepada kita hukuman orang-orang yang masuk penjara di dunia. Ngeri kita. Itu baru hukuman dunia. Hukuman dunia ini kalau kita celup tangan kita ke laut, diangkat hanya segitu. Saya tetes. Maka Nabi mengatakan, kalaulah hewan itu, lembu itu, sapi itu, tahu dia bagaimana hukuman dunia, hukuman di akhirat nanti, nggak ada kau lihat sapi yang gemuk, kurus semuanya. Kalau dia tahu bagaimana dasarnya hukuman di akhirat, nggak ada sapi yang gemuk. Manusia banyak, masih yang gemuk ya. Jadi itu kata Nabi. Jadi betul dahsyatnya hukuman di akhirat nanti. Jadi pada saat diperlihatkan nanti neraka jahanam, pada hari itu para orang kafir. Alhamdulillah, saya melihat ayat ini, alhamdulillah, ya Allah, Engkau tidak memperlihatkan kepada kami orang-orang yang beriman, karena kami beriman kepadamu, ya Allah. Hanya Kau lihatkan kepada orang kafir. Kepada kita apa yang diperlihatkan? Surga. Jadi bersyukur kita. Makanya tadi kita bersyukur bahwa kita lahir dalam keadaan Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, surat Ali Imran tadi adalah agama Islam. Coba Bapak Ibu, tahu-tahu kita meninggal, kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu diperlihatkan neraka. Apa jadinya kita? Bersyukurlah ya. Kita bersyukur bahwa neraka itu hanya diperlihatkan kepada orang kafir, tidak kepada kita. Di ayat Al-Baqarah sebelumnya juga ada itu, bahwa neraka itu disiapkan untuk orang kafir. Uiddat lil kafir. Di ayat Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ayat sebelumnya, ayat 24 itu, coba bayangin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wa hijarah. Yang bakarnya itu batu dan manusia, campur batu kita nanti, Pak. Uiddat lil kafir. Hanya disiapkan untuk orang-orang kafir, bukan untuk kita. Bersyukur kita. Saya pernah membayangkan, Pak. Ini kan di neraka itu campur batu panas. Saya pernah dulu tengah hari bolong itu ada batu, duduk di atas batu, Pak. Panas minta ampun. Itu baru batu yang kena sinar matahari. Bagaimana kalau batu yang dibakar? Dan kalau dilempar ke neraka itu, Pak, 70 tahun, kalau 70 tahun di akhirat itu baru sampai ke bawah. Kalau seorang ahli aeromodeling itu kan ahli yang terbang payung gitu. Coba bayangkan 70 tahun melayang-layang di udara tanpa arah. Satu hari Rasulullah mendengar bunyi, sahabat dengan Rasulullah mendengar bunyi, guru guntur. Nah, Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kamu bunyi apa itu? Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Itu akhlak sahabat. Pada saat ditanya, sahabat nggak akan menjawab. Walaupun dia tahu ataupun ingin jawab, enggak. Tahukah kamu itu? Kata Rasulullah. Pasti sahabat jawab, Allah dan Rasul yang tahu. Nah, lalu Rasulullah menjawab, menerangkan bahwa itu adalah batu yang dilempar 70 tahun sebelumnya. Baru mendarat di dasarnya sekarang. Jadi kalau saya atau kita dibuang oleh Allah ke neraka, 70 tahun baru nyampe di dasar. Bayangkan betapa dahsyatnya neraka itu. Saya di sini di Sentul ada jurang, ada gunung, ada jurang. Saya lihat ke bawah. Kalau saya terjun dari ini ke bawah, paling jarak 5 menit. 5 menit paling sampai di bawah. Dan yang menampung hanya daun-daunan, tumbuh-tumbuhan atau apa-apa. Itu ngerinya minta ampun. Itu yang menampung di bawah sawah. Masih lembut itu. Ngeri, Pak. Apalagi kalau yang menampung di bawah batu panas. Yang melayang 70 tahun, nggak tahu ujung pangkal di mana melayang-layangnya. Jadi nggak kebayang kita betapa dahsyatnya neraka jahanam. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak diperlihatkan oleh Allah neraka jahanam tadi. Hanya diperlihatkan pada orang-orang kafir.
Waratna jahannama yauma idzil lil kafirina amdan. Maka pada hari itu kami perlihatkan pada neraka jahanam orang kafir sejelas-jelasnya. Saya perlihat. Kalau saya menerimakan amdan itu, saya perlihatnya. Saya jelas-jelas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita yang telah memahami Quran bahwa neraka jahanam bukan untuk kita. Bukan. Karena kita nanti gimana? Kita nanti neraka surga yang mendekat ke kita. Itu ada di surat At-Takwir. Kita di surat, kita harapkan ada surat At-Takwir bahwa yang mendekat kepada kita adalah surga. Di surat At-Takwir itu surat ke-81 ada bunyinya. Jadi surat 81 At-Takwir di situ berbunyi bahwa surga akan mendekat kepada kita nanti. Wa izal jannatu uzlifat. Wa izal jannatu uzlifat. Dan ketika surga dekat kepada kita, kondisi yang sangat berbeda. Diperlihatkan neraka dan didekatkan surga. Pilih mana kita? Pilih yang wa izal jannatu uzlifat. Jangan pada saat di neraka jahanam diperlihatkan kepada kita. Jangan kita ambil yang neraka jahanam ini. Jangan sampai kita pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam sejelas-jelasnya. Tapi pada itu kita adalah wa izal jannatu uzlifat. Alhamdulillah sama sekali. Lagi saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari tua ini kita merangkai, merajuk masa depan kita, masa surga kita nanti, sehingga apapun yang kita lakukan saat ini selalu menilai ibadah, selalu ada nilainya di mata Allah. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan kita maksiat yang mengundang Allah memperlihatkan nerakanya nanti kepada kita semua. Sangat sekali bersyukur. Alhamdulillah, semoga ayat ini menjadi pelajaran bagi kita sehingga Allah tidak memperlihatkan neraka jahanam yang luar biasa, yang dibuang dalamnya dan pakai tutupan lagi dan diikat dengan tiang-tiang lagi luar biasa, dirantai lagi, digiring lagi ke neraka, masuk neraka, digiring dan sebagainya. Enggak kebayang sama sekali bagaimana hukumannya. Enggak kebayang. Dan yang paling ringan neraka itu gimana? Diinjak baranya diinjak, mendidih otak. Ya. Baranya diinjak, belum lagi masuk, baru baranya diinjak, otak sudah mendidih. Gimana, Pak? Jadi enggak kebayang. Bagaimana pakainya baju besi panas lagi. Luar biasa. Saya terus terang Bapak Ibu, kadang-kadang melihat istri masak air, mendidih airnya, ya Allah, minuman kita nanti di neraka itu, ya Allah. Kadang melihat api hidup, bayang kita. Kalau andaikan kita nanti dibakar, neraka itu dosa-dosa masa lalu kita, ya Allah, nggak kebayang. Saya bisa, ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah. Masa lalu kami yang begitu suram, ya Allah. Masa lalu kita yang banyak dosa sekali. Kita nggak tahu dulu mana yang halal, mana yang haram pada saat kita aktif. Semoga Allah ampuni dosa kita semuanya, sehingga kita tidak perlihatkan oleh Allah neraka jahanam seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya tambahkan, mudah ada manfaatnya. Sekali lagi kalau ada yang salah, karena kami semata-mata sedang belajar, sedang menuntut ilmu, sedang menimba ilmu akurat pada Allah. Mudah-mudahan kalau salah, Allah ampuni dosa-dosa kami. Dan kalau yang benar, semua semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, Pak Joko. Sekali lagi, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.